Oke, jumpa lagi di ISOS. ISO so simple. Baik, video kali ini saya akan memberikan pengenalan tentang ISO sebagai organisasi standar dunia. Apa itu ISO? ISO adalah sebuah lembaga internasional, yaitu International Organization for Standardization, yang beranggotakan 160 negara yang berkantor pusat di Jenewa atau di negara Swiss. Misi ISO adalah untuk mempromosikan pengembangan standarisasi dan aktivitas-aktivitas terkait dengan standar di seluruh dunia. Hasil kerja ISO dengan persetujuan internasional dipublikasikan sebagai standar internasional. Sedangkan ISO sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu isos, yang artinya sama. Adapun visi dari lembaga ISO adalah memberikan kehidupan penggunanya menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih baik. Untuk misinya, melalui jaringan keanggotaan, ISO senantiasa mengembangkan standar yang dapat mendukung perdagangan dunia, membantu pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta membangun keberlanjutan masa depan. Sasaran lembaga ISO. Standar ISO dapat dipergunakan di mana saja untuk kebutuhan pertemuan dunia dan semua masukan dari semua pihak. Logo resmi ISO ini hanya boleh digunakan para anggota-anggota ISO, dan logo ini tidak boleh dimodifikasi atau diedit tanpa persetujuan lembaga resmi ISO. Standar ISO ya sebagai standar internasional, lembaganya didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 dengan jenis organisasi yaitu lembaga swadaya masyarakat atau NGO, Non-Government Organization. Keanggotaan 162 negara, bahasa resminya adalah Inggris, Prancis, dan Rusia. Website saat ini yaitu di www.iso.org. Komposisi keanggotaan ISO yaitu 163 atau 162 negara, kemudian terdiri dari 238 komite teknis yang membidangi terbitnya standar, kemudian terdiri dari 521 subkomite, kemudian ada working group atau kelompok kerja hampir 259 sedangkan standar yang sudah diterbitkan sekarang adalah 21.300 standar. Dengan data kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2020. Dan saat ini keanggotaan Indonesia diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Tahapan pengembangan ISO standar sendiri dimulai dari usulan atau digodok oleh Technical Committee. Dari hasil menggodokkan oleh Technical Committee akan dibawa ke subkomite lanjutan. Kemudian nanti dibahas di dalam kelompok-kelompok grup yang mendiskusikan tentang penyiapan dokumen atau standar ISO. Dan terakhir, apabila disetujui, akan diterbitkan menjadi sebuah standar internasional atau standar internasional yang berlaku di seluruh dunia. Inilah kategori standar ISO. Kurang lebih ada 4 spesifik atau 4 hal atau 4 kategorian standar. Ada standar yang sifatnya generik,
yaitu standar yang bisa diterapkan oleh semua organisasi, yaitu ISO 9001 tentang sistem manajemen, ISO 14000 tentang sistem manajemen lingkungan, kemudian ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada standarnya sifatnya atau berlaku untuk sektor spesifik, yaitu otomotif dengan IATF atau ISO TS 16949, kemudian untuk medical yaitu ISO 13485, kemudian untuk safety atau food safety yaitu di ISO 22000. Kemudian juga ada pedoman yang sifatnya generik yaitu risk management ISO 31000, kemudian ISO 26000 tentang corporate social responsibility atau di ISO 1900600 yaitu compliant management. Kemudian juga ada pedoman yang sifatnya menjadi support atau pendukung, yaitu ISO 19011 tentang pedoman audit dan ISO 10013 tentang pendokumentasian. Nah, jadi standar ISO series ini yang tadi telah dipublikasikan hampir 23.000 internasional standar, itu dapat dibeli atau diperoleh dari langsung kepada lembaga ISO-nya atau jaringan member-membernya. Nah, standar yang populer saat ini yaitu standarnya sifatnya generik, yaitu ISO 9001 sistem manajemen mutu, ISO 45001 sistem manajemen K3, ISO 14000 tentang sistem manajemen lingkungan, ISO 50001 atau energy management system, dan standar-standar lainnya, termasuk standar yang berlaku dunia yaitu persyaratan teknis ISO 30166 tentang kode negara, juga ISO 4217 tentang kode mata uang, dan seterusnya. Lembaga sertifikasi standar ISO. Ya, standar ISO ini sekali lagi diterbitkan oleh lembaga internasional, yaitu International Organization for Standardization, berupa standar internasional. Namun, di setiap negara yang tergabung dengan ISO, masing-masing diberikan kewenangan oleh Badan ISO Dunia untuk mengurusi masalah sertifikasi dan akreditasinya untuk ISO secara mandiri. Jadi, sertifikat tersebut bisa dikeluarkan oleh setiap negara melalui Badan Nasional untuk sertifikasi dan akreditasi, contohnya untuk Indonesia yaitu Komite Akreditasi Nasional atau kita kenal dengan KAN. Jadi, lembaga akreditasi untuk standar ISO tidak harus langsung dari Swiss, namun ada perwakilan di tiap negara masing-masing yang sudah ditunjuk oleh Badan ISO Dunia. Perwakilan badan akreditasi di setiap negara yang ditunjuk akan diberi wewenang, yaitu Badan Akreditasi Nasional. Badan akreditasi resmi yang menjadi perwakilan resmi di Indonesia adalah KAN, sedangkan Badan Akreditasi Nasional untuk negara Inggris adalah United Kingdom Accreditation Services, atau kita kenal dengan UKAS. Jadi KAN adalah Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan dan menerbitkan akreditasi atau sertifikasi ISO standar. Dalam hal ini ISO series. Nah, apa saja manfaat penerapan ISO bagi perusahaan? Tentunya pertama akan meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, meningkatkan daya saing, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan, atau kita kenal dengan plan, do, check, action. Berikutnya, meningkatkan penaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, serta organisasi yang menerapkan ISO akan mendapat kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja, bahkan pemodal. Terima kasih. Salam ISOs. ISO so simple. Soundstripe.